Hi church, good morning. How are you guys? Manda, apa kabarnya? Baik, very good. What about you? Tegang karena akan membawakan firman yang sangat menelanjangi kita sampai ke lubuk hati. Yes, aduh. If we can share a little bit ya, kayak pengalaman kita persiapan message ini udah berminggu-minggu, tapi kayak, aduh kita nggak, semakin awalnya kita seru banget mau milih cerita topik ini gitu, because we're discussing about the life of Jesus. So we're gonna share something tentang suatu event yang luar biasa banget, tapi kita kira bakal seru banget, bagus banget. Tapi selama kita selami message-nya, kita makin kayak kalau bahasanya momen, kita kayak ditelanjangi gitu, dan kita kayak nggak siap banget. But I think there is what's great about this whole experience is we know that the grace of God is for us ya. Kita bersyukur banget gitu, kayak kita dikasih kesempatan buat bisa mempelajari ini, kita bisa mendalami ini dan mengenal benar lebih baik lagi gitu apa hati ya Tuhan buat kita. So it's gonna be an amazing message. Hopefully kita berdua bisa share pengalaman hidup kita dan apa yang kita dapetin dari message ini to you guys. It's not gonna be like preachy, tapi we're just gonna share what's in our hearts dan apa yang kita dapat dari Bible study tentang ini. Sebut gak nih? Iya, sebut tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Wow. Okay, so Jesus washes feet. Yes, Mon, you wanna lead us in prayer? Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih buat berkat dan rahmat-Mu yang baru buat kami lagi Tuhan. Kekuatan yang baru buat setiap kami. Pagi hari ini kami mau bersatu hati. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu Bapak. Berikan kami hikmat dan pengertian akan apa yang kami akan pelajari pada hari ini tentang peristiwa di mana Engkau membasuh kaki murid-murid-Mu Tuhan. Bapak, biarlah Engkau memberikan kami fokus. Engkau memberikan kami hikmat Tuhan untuk mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan bagi setiap kami, umat-Mu, murid-murid-Mu ini Tuhan. Berkati Manda dan aku juga Bapak yang akan membawakan firman ini, biar apa yang keluar dari mulut kami itu sesuai dengan apa yang mau Tuhan beritakan buat semua teman-teman yang dengar pada pagi hari ini. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapak. Haleluya, amin. Wow, thank you Momon, thank you so much. Mungkin kita langsung dive in aja ya. Kita langsung masuk aja ke ayatnya. Aku pengen ajak teman-teman untuk buka di Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 ya. Aku akan mulai baca setengah, terus nanti Momon baca the second half ya. So let's open our Bible, Alkitab kita di Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Ayat yang pertama dikatakan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan kemudian membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh kaki engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali, mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu,
maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya. Wow, powerful. Semoga kita semua bisa take time lagi ya hari ini. Saya pengen encourage juga untuk setelah kita membahas ini satu harian ini, kita bisa, after this the whole day kita bisa baca ulang lagi ya, karena there's so many good things. So kalau apa yang aku dapetin gitu dari pengalaman ini, dari membaca dan mendalami ini, di ayat 1 aja itu udah luar biasa banget, like piercing. Yeah, it's piercing through the heart gitu. Aku bacain lagi ayat 1 in 2 version yang benar-benar bless aku banget ya gitu. John 13 verse 1 versi NLT dikatakan, before the Passover celebration, Jesus knew that his hour had come to leave this world and return to his Father. He had loved his disciples during his ministry on earth, and now he loved them to the very end. Versi the Passion Translation dikatakan, and now he longed to show them the full measure of his love. Gila, Tuhan Yesus, God loved them to the very end, gitu loh. Dia belum selesai gitu, bahkan sampai sekarang Tuhan Yesus juga belum selesai gitu. He would love them to the very end. And the idea behind the phrase to the end itu artinya to the full extent, sampai selesai. Dan tidak cuman sampai akhir karirnya Yesus di dunia aja gitu, bahkan sampai sekarang God still loves us, and there's no limit. There's no limit to his love gitu. He is always so passionate about us, tentang dia sangat mengasihi kita, dan dia itu gak akan pernah meninggalkan kita sama seperti saat dia menemukan kita. When he found us, he would love us and change us gitu. And his love often start with a question. Akan selalu kita tuh, Tuhan Yesus tuh akan balik lagi nanya ke kita gitu loh. Do you love me? Can you imagine kayak kita dilemparkan pertanyaan itu sama Tuhan Yesus yang udah mengasihi kita sangat melimpah, and he said, do you love me? Dan seringkali kita terlalu cepat jawab ketika yes I do gitu. Kita terlalu cepat menjawab ketika Tuhan mengajukan pertanyaan itu kepada kita ya, dan biasanya hati kita itu sebenarnya belum sepenuhnya ngerti gitu. Apa yang Tuhan pengen kita pahami. Tuhan itu benar-benar pengen menelusuri hati kita lebih daripada pikiran kita gitu. He wants to wreck our heart gitu. In other words, he wants to change the way we feel about things. He changed the way we react in situation di dunia yang broken ini gitu loh. Karena kadang reaksi kita, kadang respon kita mengasihi Tuhan balik gitu, atau mungkin our version of loving him back is udah terpengaruhi sama segala macam corruption gitu, corruptionnya kita, corruptionnya dunia ini, and it has lost its purity gitu in loving Christ back. And Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Di situ ada di Markus 12 ayat 30 ya. Kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan keseluruhan diri kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita, dan semua emosi kita. Because God wants us to fully come close to him, draw close to him gitu, dengan devotion gitu, fully devoted to him, and to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength gitu. Dan apa yang Paulus bilang gitu di dalam Filipi 3 ayat 17, saya bacain ayat bahasa Inggrisnya ya. Whatever were gains to me, now I consider loss for the sake of Christ. And all he has sacrificed in his life, dia consider sebagai sampah gitu. It's garbage comparing to gaining Christ as his Lord gitu. Semuanya sampah dibandingkan dengan hidupnya di dalam Tuhan gitu loh. And through this we learn that in surrender we actually lose nothing gitu, but we only stand to gain all of God in exchange gitu. Saat kita melepaskan diri kita bahkan mendapatkan hidup di dalam Kristus yang sebenarnya jauh dari yang kita bayangkan gitu, baiknya gitu loh. And from this we learn what it means for God to love us, and how we can love him back gitu. That we should consider everything nothing so that we can receive
him fully Yeah. in our life. Yeah. And that is the exchange of love that we can learn from this story. And the second point, first is about love. Tadi God loves us to the very end. Yang kedua, we can learn a lot about humility, kerendahan hati. Ya, what Jesus did was something that seemed almost crazy, gila banget ya. Karena pada saat itu mana sih guru yang membasuh kaki muridnya? Ya. It's a whole strange concept gitu. He began to do the job of the lowest servant in the household gitu. It was a critical moment karena pada saat itu tuh Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap ya ada banyak event. Kalau kita ikut di Alkitab secara kronologi gitu, it's very interesting how the story unfolds gitu ya. Dan gak ada yang kebayang kalau dia akan membasuh kaki muridnya just few hours before he was gonna get caught gitu ya. Dia akan disalibkan gitu loh. Yet he loved them. Dia tetap mengasihi mereka. Di masa itu sudah menjadi kebiasaan. Ini kita kasih background story dikit ya. Di masa itu sudah menjadi kebiasaan bahwa pelayan rumah yang paling rendah itu akan mencuci kaki para tamu yang masuk ke rumah ya, terutama untuk perjamuan formal seperti yang terjadi saat itu. Tapi entah kenapa di malam itu hal ini nggak terjadi untuk Yesus dan murid-muridnya. Jadi pada saat mereka duduk makan itu kondisi kaki mereka dengan pakai sendal dan kotor gitu. Kemudian mereka bersandar di bantal ya, kakinya dilipat gitu. Jadi sebenarnya pas makan semua orang bisa lihat kaki masing-masing dan ya kalau kakinya bau ya sebenarnya ketahuan di situ kakinya bau gitu. But what I'm trying to say is this is an act of servanthood yang ekstrim banget gitu loh. Yesus memilih untuk membasuh kaki murid-muridnya di malam itu. Karena again I wanna highlight is menurut hukum dan tradisi Yahudi mengenai hubungan antara seorang guru dan muridnya. Seorang guru itu tidak memiliki hak untuk menuntut atau berharap kalau murid-murid itu akan membasuh kakinya. Bahkan ini tuh sesuatu yang unthinkable sama sekali gitu, nggak terpikirkan sama sekali oleh siapapun gitu loh. Jadi gimana nggak dramatis ya? Satu, seorang guru membasuh kaki muridnya itu udah dramatis. Kedua, bukannya muridnya yang berjejer ngantri untuk dicuci, tapi enggak, he actually went around to each and everyone's seat. Dia mengelilingi meja, dia mencuci, dia membasuh kaki mereka, dia menyeka kaki mereka dengan handuk yang disandangnya di pinggangnya. Tadi dikatakan, how can it not be dramatic ya? Dan dalam Lukas 22-23 dikatakan bahwa para muridnya pada saat itu masuk ke ruangan sedang memperdebatkan siapa yang terbesar. Wow. Can you imagine the drama? The drama ya. Saat ini kalau lagi berebutan siapa yang paling besar ini segala macam, dan malah Tuhan mengambil sikap seperti itu. Wow. It's crazy. Dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan malam itu, dia menggambarkan what true greatness is. Wow. Humility so big that his title, his position, what he feels doesn't matter anymore. Gak penting gitu loh. Humility is really the way banget. Mungkin mudah ya buat kita untuk rendah hati gitu loh saat semuanya berjalan baik di dalam hidup kita. Tapi saat kita dihadapkan dengan cobaan, atau saat kita under pressure, atau saat doa kita nggak terjawab gitu, seringkali sulit untuk kita melihat kesombongan atau pride di dalam diri kita sendiri. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan gitu. So church, today God is looking at our hearts. Hari ini Tuhan Yesus melihat di hati kita di mana. And I saw this in an article ya, dia bilang trials don't create the condition of our heart, they just reveal it. Trials don't make us the people we are, they just reveal the people we've become. Jadi pencobaan itu sebenarnya tidak menciptakan kondisi hati kita, itu malah mengungkapkan kondisi hati kita yang sebenarnya. Karena bertanggung jawab sama hati kita tuh kita. Ya, cobaan tidak menjadikan kita, tapi mengungkapkan siapa kita yang sebenarnya gitu. Nah, saya mau kasih ilustrasi sedikit ya. Anggur itu akan menghabiskan semua gizi yang dia terima, makanan yang diterima untuk memperluas cabang atau rantingnya ya. Tapi dia tuh tidak akan benar-benar menghasilkan buah kalau sebenarnya rantingnya tuh nggak dipotong. Ya, jadi kalau nggak ada yang dipangkas itu nggak akan menghasilkan buah. Nah, saat pohon anggur dipangkas atau dipotong, kita tuh harusnya memotong di mana terakhir buahnya tumbuh gitu deh ya, dan ranting itu akan numbuh buah lagi di bagian itu gitu. Dan semakin dipotong di tempat yang tepat, semakin buahnya akan bertumbuh. Nah, pada saat kita
tidak memiliki kerendahan hati, bahayanya adalah kita hanya menumbuhkan ranting, tapi akhirnya ranting itu panjang tapi nggak berbuah. We have overextended branches but no fruits. Oh no. Sedih banget ya sih kalau hidup kita tuh kayak just we live a long life, but where is the fruit? Buahnya di mana gitu. Dan di Tawarikh 2 Tawarikh 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini yang saya diingatkan ya tentang beberapa hal tentang kerendahan hati gitu. Kayak humility towards God must be demonstrated in relationship with people. Kerendahan hati terhadap Tuhan itu harus ditunjukkan dengan hubungan kita sama orang-orang. It's not a self-proclaimed humility. Kita nggak bisa klaim kayak, aku tuh orang humble, aku orang yang rendah hati loh. Wow, ya sering kali pasti kita banyak momen dalam hidup kita kayak, emang gue humble kok. Oh my God, look at how much pride behind that sentence gitu. Dan humility itu hanya akan terlihat pada saat kita membangun hubungan sama orang lain. Dan cuma bisa orang yang bisa menyatakan kalau dia orang yang humble. Exactly. Gitu. Karena hal yang dirasakan sama orang lain. Betul sekali. That is one gitu. Nggak ada namanya self-proclaimed humility. Ya, itu harus terlihat dari hubungan kita. Terus yang kedua, God gives grace to the humble. And God wants to exalt His children. Jadi Tuhan itu sebenarnya pengen banget meninggikan kita. Cuman kalau kita udah membawa diri kita sendiri tinggi, where is God in our lives? Biar Tuhan yang meninggikan kita anak-anaknya gitu loh. So He will lift us up gitu loh. We are in His agenda, don't worry. Kita hanya dengan kita merendahkan hati atau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita lose everything gitu. And sometimes we think we have surrendered everything to God. Kayak kita merasa Tuhan udah hancur banget gitu. But I believe God will always give us chance to surrender even more. Surrender even more. We can still go lower. There is more in our life that we can give up. Surrender everything to Jesus. It sounds risky. Memang maksudnya kita merasa kayak wah udah hilang banget. Sometimes people will even ask gitu, will I lose myself when I surrender to Jesus? Apakah kita akan kehilangan diri kita? Justru enggak gitu loh. Jesus doesn't rob us for being us. Tuhan Yesus tuh, He's not trying to steal our identity. It's funny ya, kadang-kadang kita merasa kayak Tuhan Yesus merubah kita kayak gue akan kehilangan diri gue. No, God will never short change us gitu loh. We don't somehow become less than ourselves just because Jesus is bigger in our life. But it's just the opposite. The more we surrender to Him, the more we become who the Father intended us to be. God is restoring us back to what is supposed to be. This is all parts of God's economy gitu, kayak yang beda banget dengan cara berpikir dunia ini. Dan ini definitely melampaui hikmat manusia gitu. In choosing to become nothing, we become everything that we're meant to be when we choose God. Jesus is our model, and He made Himself as nothing so that His Father may be glorified. Dia serahkan sepenuh dirinya supaya Allah Bapa aja yang dimuliakan. And what about us today? Gitu. Di Filipi, Paulus remind kita lagi ya untuk imitate Jesus' humility. Dikatakan, don't be selfish and spend our life trying to impress others. Instead, we are to live humbly, putting interest of others before our own. So humility, Saya ketemu satu quote dari F.B. Meyer. It said, I used to think that God's gifts were on shelves, one above the other, and the taller we grew in our Christian character, the easier we would reach them. But I now find that God's gifts are on the shelves, one beneath the other. It is not a question of growing taller, but actually stooping lower, so that when we have to go down and always down, it is only to get His best gifts. Jadi sebenarnya the best gifts from God is lower. So are we willing to actually go lower? Mon,
Yeah, Wow. it's amazing. Our God Okay. is amazing. Quote Manda tadi membawa kita ke poin berikutnya yang aku siapin, service servanthood. Di momen Yesus membasuh kaki murid-muridnya pada malam sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan di Yohanes 13 ini merupakan simbol tujuan hidup Yesus untuk mengungkapkan kembali sifat Allah sebagai yang memberi dirinya dari cinta. Allah memberikan anaknya yang tunggal, menyerahkan anaknya untuk menjadi pelayan dan mati bagi dosa-dosa dunia. Selain ia menyatakan kasihnya, Yesus juga memberikan kita nilai dan contoh bagaimana kita melayani sebagai pengikutnya. Yohanes 13 ayat 1 tadi yang udah kita sama-sama baca. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kasihnya menjadi dasar dari setiap hal yang kita jalani saat ini sebagai gerejanya, dimanapun kita berada. Masuk ke Yohanes 13 ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Di sini seperti yang tadi Manda udah juga bahas tentang true greatness. Yesus menunjukkan kebesaran yang sejati dalam ayat Filipi 2 ayat 3 kita bisa baca, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kebesaran yang sejati menyangkut roh di dalam batin atau jiwa dan hati. Sifat itu terlihat dalam hidup seseorang yang menampakkan kasihnya bagi Kristus dalam kerendahan hati yang tulus, dalam kerinduannya melayani Tuhan dan sesama manusia, dalam kerelaan untuk dipandang sebagai yang paling gak penting dalam kerajaan Allah. Wow. Kita harus memahami bahwa kebesaran itu bukanlah kedudukan. Manda udah sempat mention juga tadi, bukan kedudukan, bukan pendidikan, ketenaran, kemampuan, prestasi, atau keberhasilan yang besar. Tapi kebesaran yang sejati menuntut agar kita menjadi besar dalam hal-hal yang benar. Wow. Menjadi besar dalam iman, kerendahan hati, watak yang saleh, hikmat, penguasaan diri, kesabaran dan kasih seperti yang kita kenal buah-buah roh dalam Galatia 22 ayat 22 sampai 23. Itu berarti memiliki kebesaran Kristus. Bukan kebesaran yang kita pikir besar, tapi kebesarannya Kristus. Wow. Kebesaran yang sejati menyangkut kasih yang sepenuh hati dan penyerahan diri kepada Allah untuk terus mengabdi dan setia dimanapun Tuhan memutuskan untuk kita ditempatkan, dimana Tuhan menempatkan kita. Dalam pandangan Allah, yang terbesar di dalam kerajaannya adalah mereka yang memiliki kasih yang terbesar bagi Dia, Tuhan, dan komitmen kepada firman yang dinyatakan dalam Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat 12, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Hari ini kita belajar teladan yang Yesus berikan kepada kita, yang juga harus kita hidupi dalam pelayanan kita. Yang pertama, betapa ia mengasihi murid-muridnya. Yang kedua tentang pengorbanannya. Yang ketiga, menyampaikan kebenaran bahwa ia meminta para muridnya untuk saling melayani dengan kerendahan hati. Dan yang berikutnya adalah pengampunan dosa. Kita masuk ke poin berikutnya dari poin-poin yang kita dapat dari cerita Yohanes 13 ini. Forgiveness of sin. Yesus mengasihi murid-muridnya sampai kepada kesudahannya. Artinya kasihnya bagi kita itu sampai selama-lamanya. Yesus mencuci kaki murid-muridnya bahkan ketika ia tahu bahwa muridnya Simon Petrus akan menyangkalnya. Di Yohanes 13 ayat 7-8, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ayat 8, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Jadi kalau teman-teman baca cerita sebelumnya, Petrus waktu Tuhan Yesus mau cuci kaki sempat nggak mau kan, sempat nolak. Tapi terus Yesus bilang, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku.
sebenarnya Yesus sudah kasihin ke Peter gitu loh. Kalau oke, Peter waktu itu bilang semuanya kamu udah mandi Peter, jadi aku nggak usah basuh semuanya, kakimu aja yang harus aku basuh gitu. Karena seringkali dalam perjalanan iman kita akan ada masa di mana kita meragukan Tuhan atau kita jatuh, tapi kita harus ingat selalu penebusan yang Tuhan kasih untuk kita tuh sekali untuk selama-lamanya, teman-teman. Wow. Ya. Kata-kata ini menunjuk kepada pembasuhan rohani dari dosa melalui salib Kristus. Di luar dari pembasuhan ini, tidak ada seorang pun yang menjadi milik Kristus. Dan bahkan ketika Yesus tahu bahwa akan ada salah satu dari muridnya yang akan mengkhianati dia, yaitu Yudas Iskariot, kita baca di Yohanes 13 ayat 11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. And yet, Tuhan tetap cuci kaki semua murid-muridnya. Oke. Para murid tuh nggak ada yang menduga ketidakjujuran Yudas gitu. Dalam hal ini kita bisa tampak rohani dari luar, namun dalam batinnya sama sekali tidak mempunyai iman yang sungguh-sungguh dan pengabdian kepada Kristus. Namun sebenarnya Yesus tuh memberi kesempatan kepada Yudas. Yesus memperingatkan Yudas dalam ayat Yohanes 13 ayat 26. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah itu aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti dan mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Jadi sebelumnya murid-murid Yesus bergunjing tuh, siapa sih Tuhan yang akan mengkhianati engkau? Siapa? Dan Tuhan kasih tanda ini. Kepada Yudas, Yesus memberikan sepotong roti. Ini sebenarnya merupakan usaha terakhir agar Yudas berbalik dari dosanya gitu. Jadi Tuhan tahu siapa yang akan menyangkal, Tuhan tahu siapa yang akan mengkhianati, tapi Tuhan gak berhenti sampai situ. Sebenarnya Tuhan kasih kesempatan gitu. Seringkali Tuhan tuh selalu kasih kesempatan buat kita. Jadi Tuhan memberikan sepotong roti, usaha agar Yudas berbalik dari dosanya, tetapi Yudas menolak untuk mengubah pikirannya, dan akhirnya sesudah menerima roti di ayat berikutnya ia kerasukan iblis. Ini juga merupakan peringatan bagi kita pengikut Kristus. Ada kemungkinan kita menjadi acuh nggak acuh sama Kristus, terhadap Kristus, sehingga kita membuka celah bagi iblis dan berkompromi dengan dunia dan akhirnya mengkhianati Tuhan dan usahanya. No. Ada satu quote yang aku baca dari Andrew Wommack. Without faith, God's grace is wasted. And without grace, faith is powerless. Wow. Kiranya kita gak menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk bertobat dan menerima kasih dan pengampunannya. Hal tersebut merupakan keputusan hati kita untuk menerima, percaya, dan menghidupinya dalam keseharian kita. The message of repentance and forgiveness was at the very heart of Christ's teaching. Pesan pertobatan dan pengampunan adalah inti dari ajaran Kristus. Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Service to others is extremely important as it reflects the very fruits of the Spirit. But the main lesson that Christ was giving and fulfilling was that unless He washes us clean from all impurity, that we can have no part with Him. Only by putting on the righteousness of Christ might we have salvation. Wow. Aku bacain bahasa Indonesianya. Melayani orang lain adalah sangat penting karena itu mencerminkan buah-buah roh. Tetapi pelajaran utama yang Kristus berikan dan penuhi adalah bahwa kecuali Dia mencuci kita bersih dari segala kenajisan kita, bahwa kita tidak boleh memiliki bagian dengannya. Hanya dengan mengenakan kebenaran Kristus, barulah kita bisa memiliki keselamatan. Sebagai pengikut Kristus, kita diperintahkan untuk mengasihi dengan cara yang mulia, bukan dengan cara kita gitu. Semua orang percaya, terlepas dari kelompok, keanggotaan gereja, ataupun pandangan teologis. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-muridnya jikalau kita saling mengasihi. Kita baca di Yohanes 13 ayat 34-35 ini masuk ke perintah Yesus ya. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang berikutnya adalah ini, kasihilah sesama manusia seperti aku mengasihi engkau. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita mengenal empat macam kasih. Yang pertama adalah agape, the love of God.
Yang kedua adalah storge, parental love, which is protection. Yang ketiga adalah philia, brotherly care or friendship love. Yang keempat adalah eros, romantic love. The other three have no reference without the first gitu. Jadi kita nggak bisa mengasihi sesama kita kalau nggak lebih dulu ada agape. Wow. The love of God. Perintah Yesus pada Yohanes 13 ayat 14. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Love one another as I have loved you. Ketika kita melayani dengan kerendahan hati, saling mengasihi, dan mengampuni dengan kasih-Nya Tuhan, dan mengenakan kebenaran Kristus, maka firman Tuhan diberitakan melalui kehidupan kita. Merupakan bukti bahwa kita adalah orang Kristen, pengikutnya Kristus. Acts of generosity are to be the hallmark of Jesus followers. Tindakan kemurahan hati harus menjadi ciri khas atau karakter pengikutnya Kristus, pengikutnya Yesus. Dengan inilah kita menjalankan amanat agung Yesus Kristus yang ada di Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang poin yang pertama, pergi. Kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, maka itu adalah hal yang akan mendorong kita untuk memberitakan Injil. Jadi, omong kosong sebenarnya kalau seseorang nggak percaya Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, tapi tetap mau dan bisa menjalankan amanat agung, nggak mungkin. Kita mesti percaya dulu sama Dia. Pernahkah kita betul-betul pergi dari rumah dengan tujuan khusus untuk memberitakan Injil, teman-teman? Ini pertanyaan yang juga aku kasih ke diri aku sendiri gitu. Yang kedua, jadikan semua bangsa murid Yesus. Bukan jadikan semua bangsa jemaat gereja tertentu. Ini sama sekali nggak ngomongin tentang itu. Ini ngomongin tentang hal yang lebih besar lagi. Tentang berita keselamatan dari Yesus Kristus. Yang berikutnya, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang berikutnya, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan. Keberhasilan gereja seharusnya nggak dilihat dari seberapa besar bangunan yang berhasil dibangun, atau seberapa banyak orang yang hadir di setiap ibadah yang dilaksanakan. Sekarang online ya, ibadah online. Tetapi keberhasilan gereja harus dilihat dari seberapa banyak pemimpin yang seperti Yesus yang telah dilahirkan dari gereja tersebut. Kita adalah gerejanya. Dan jangan lupa teman-teman, dalam melakukan hal ini, dalam mengasihi, dalam melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow, gila ya. Aku mana waktu baca ini semua kayak wow. Tapi aku bersyukur sih. Dengan perenungan firman ini kita jadi benar-benar tahu hatinya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengarahkan kita lagi kepada apa yang benar menurut Dia, bukan menurut kita. That's right. His standard, ya. Yeah, His standard, point of view, His heart. And that is the conclusion from this message gitu, that the church is the answer. We are the church gitu. Apa yang kita lakukan sekarang, ini bukan ngomongin soal gedung gereja atau which church, what church. No, we are all His church. Kita di sini buat sama-sama bangun gerejanya Tuhan. Kita adalah hatinya Tuhan di mana di gereja ini. We have to find that, we have to seek that. Where is the core? Kerinduan Tuhan adalah, saya mau bacain di John 17 verse 21. It says, I pray for them all to be joined together as one, even as you and I, Father, are joined together as one. I pray for them to become one with us so that the world will recognize that you sent me. Gereja adalah jawabannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, are we a foot washing church? Apakah kita gereja yang membasuh kaki? Ya, ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, di dalam itu, di ruangan itu tuh ada orang yang mengkhianati Dia dan akan mengirimkan Dia untuk disalibkan dengan harga 30 keping perak loh. Namun Yesus gak melewati kakinya Yudas. He didn't skip the feet of Judas. He still washed his betrayer's feet.
Tuhan benar-benar tahu apa yang harus dia lakukan di malam itu. Dia nggak teaching, dia nggak preaching, but he lay down himself. Dia tidak mengucapkan kata-kata belaka, tapi dia benar-benar mencontohkan apa yang dia ajarkan. He was exemplifying what he was teaching. Dia mencontohkannya terlebih dahulu. Dia membasuh kaki muridnya, dan itu juga yang harusnya kita lakukan. Saat kita membasuh kaki sesama kita, itulah arti pengampunan yang sebenarnya. Every day there will be things that build up dirt on our feet. We're going to walk through the world and be covered in dust. But we are called to help to wash the feet of one another, to serve and to take a lower position so that the dirt doesn't become a barrier to our relationship and unity. Setiap hari akan ada hal-hal yang membuat kaki kita kotor, karena kita berjalan di dunia ini dan kita akan ditutupi dengan debu gitu. Tapi kita dipanggil untuk membasuh kaki sesama kita, untuk melayani dan mengambil posisi yang lebih rendah, sehingga kotoran itu nantinya tidak menjadi penghalang bagi hubungan kita dan kesatuan kita sebagai gerejanya Tuhan. So the church is the answer and the hope of the world. The world will be attracted to a place where people will wash one another's feet. What about us today as a church? Bagaimana sikap kita? Bagaimana pengampunan kita terhadap satu sama lain? What is our attitude towards forgiveness? What is our view about washing one another's feet? Where are we now as a church in this? Apa sikap kita? Apa humility kita? Apa pengertian kita tentang kasih? Apa pengertian kita tentang servanthood and forgiveness of sin gitu. How do you know that you truly love God? It is shown by how you love the person next to you. Kita tidak dapat mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi gerejanya. If we truly love God, then we won't carry offense against our neighbor. The reality is that we cannot say that we love God if we don't love the person that offends us. The gospel means we can overcome these things in our life. Sebenarnya kita dimampukan. God give grace to the humble. Kita akan dimampukan gitu loh. And it's not based on our love, karena kasih yang kita punya itu nggak akan mampu. But as we surrender our life, we surrender our hearts, our emotion, our everything, His love will take over us. It will overflow through us. And we may not always catch everything right away. Kita mungkin gak akan bisa untuk mengerti sekarang, but that's okay gitu. As long as we stay teachable, the Holy Spirit will help us along the way. Yohanes 14 ayat 26, John 14 verse 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Jadi Tuhan Yesus juga nggak ninggalin kita gitu aja. He gives us helper to help us along the way. Jadi pagi hari ini saat kita mau ibadah tadi, atau misalnya saat ini gitu, apa sih kondisi hati kita? Where is your heart? Setiap kali saat kita mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan, saat kita mau mulai membangun hubungan, berbicara, berkomunikasi sama keluarga kita, pasangan kita, saudara, sahabat kita, mungkin kita bisa luangkan waktu sejenak untuk menghilangkan debu-debu itu dulu. Dan hidup di momen berhubungan saat itu gitu loh. Jadi pada saat kita approach orang, pada saat kita datang masuk ke dalam kehidupan orang lain, we make sure that we dust it off. Semua hal-hal dan penghalang yang dalam hubungan itu tuh bisa dibuang dulu gitu loh. Dan mungkin mencuci kaki secara fisik itu bisa terkesan simbolis, tapi kita bisa saling membantu membersihkan beban yang masuk ke dalam kehidupan kita dengan saling menopang satu sama lain, saling cover satu sama lain. Dan salah satu caranya untuk melakukan ini adalah dengan mengingatkan satu sama lain tentang janji-janjinya Tuhan yang luar biasa. Saat pencobaan terjadi, kita bisa berdiri sama-sama dalam keyakinan bahwa God is faithful. Amen. And He loves us to the very end. So that's our message for today. I hope that you're blessed. Momon, you wanna say something? Enggak, masih mencerna apa yang kamu ngomongin, karena bener aku diskusi banyak banget sama Amanda dan bersyukur menemukan tempat di mana akhirnya Tuhan bawa kita di diri kita yang paling rendah, sehingga kita bisa benar-benar taruh Tuhan di tempat pertama di dalam hati kita.
Jadi harapannya pagi hari ini teman-teman juga bisa kembali ambil waktu untuk taruh Tuhan lagi di tempat pertama dalam setiap hal apapun yang kita lakukan. Alright, that's all from us, church. We hope that you're blessed. Please spend some time buat bacain Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. And go read about it, go find Bible study and discuss. Mungkin teman-teman di CC bisa kalian bisa bahas ini, banyak banget yang bisa dikupas. And we believe that if you allow yourself, kalau kalian mengizinkan diri kalian untuk benar-benar buka hati dan buka pikiran kalian, God will do amazing things in your life, and we hope a miracle will happen in your life this week. Okay? Kita saling mendoakan, kita saling membasuh kaki satu sama lain, our parents, our partner, our families, ya, sahabat kita gitu. So keep them in your prayer. Kalau teman-teman ada pertanyaan atas diskusi kita atau Bible study kita hari ini, teman-teman bisa langsung aja join ke Zoom fellowship kita pas banget abis ini. Yep, right after this. So kalau mau tahu link Zoom-nya bisa tanya ke Kodani yang tahu apa saja. Iya, atau di kolom chat, di live chat pasti ada linknya. Kalian bisa klik langsung di situ atau contact your CC leaders. Alright, church, we'll see you again soon. Have a blessed Sunday. Bye bye.